Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah, tema kita pada kesempatan maghrib yang penuh berkah ini, misteri usia 40 dan 60 tahun. Insya Allah kita akan tinjau dari sisi syariat dan sisi medis, sebagaimana background saya sebagai seorang dokter. Para jamaah sekalian, ya alhamdulillah dapat info dari pengurus masjid, kebanyakan jamaahnya udah 40 dan 60 ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya juga sama menuju ke 40 ya. Jadi kenapa kita sekarang, pertanyaannya mungkin kenapa usia 40 dan 60 ya, kenapa nggak judulnya itu usia 50, 55, 35, 37 atau 18, 19? Kenapa harus angka 40 dan 60? Jawabannya para jamaah sekalian, karena angka ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Usia 40 dan 60 itu angka yang disebutkan dalam hadis. Ya, dan satu lagi yang perlu kita ingatkan, kalau kita berbicara tahun dalam syariat itu berarti tahun Hijriyah. Ya, Hijriyah, bukan Masehi berarti ya. Seperti itu. Karena tahun baru kita, tahun Hijriyah ya, bukan Masehi ya. Bukan Masehi. Jadi harusnya kalau ada yang ngitung umur ya lebih baik Hijriyah. Sehingga kalau 40, kalau kita konversi menjadi Hijriyah sekitar 37-38 ya. Jadi yang 37-38 insya Allah udah masuk berarti dalam usia 40 ya. Ya, saya juga berarti bentar lagi berarti ya. Oke. Usia 40. Jadi pertanyaannya kenapa 40? Kenapa 60? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kita sebutkan dulu dalilnya. Ya, usia 40 ini malah usia yang menjadi penekanan bahkan. Karena Allah sebutkan khusus dalam Al-Quran, ayatnya berbunyi hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tatkala seseorang telah mencapai asyuddah, telah mencapai kematangan, wa balagha arba'ina sanah, dan usianya sudah mencapai 40 tahun. 40 tahun ya. Maka seorang hamba tersebut qala, dia akan berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, dan seseorang kalau sudah sampai usia 40, maka dia akan berkata, seorang hamba yang soleh, ya Allah, auzi'ni, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang telah engkau limpahkan kepada diriku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Bagaimana an a'mala solihan, supaya aku bisa beramal soleh. Ya, kemudian di usia 40 tersebut doa yang sangat tulus, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak cucuku, anak-anakku, perbaikilah, berikanlah hidayah, perbaikilah mereka. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku di usia 40 ini bertobat kepada engkau wahai Allah, wa inni minal muslimin, dan kali ini aku benar-benar berserah diri, patuh terhadap syariatmu. Ya, ini usia 40, Masya Allah. Ini ungkapan doa yang begitu mendalam sekali. Usia 40 tahun disebutkan dalam Al-Quran. Ya, secara ringkas, usia 40 tahun ini adalah checkpoint. Checkpoint di mana manusia seharusnya berhenti sejenak, merenungkan, muhasabah, dan benar-benar merenungkan. Usia sudah 40 tahun.
sudah sudah 2/3 perjalanan hidup. Sudah 2/3. Ini adalah usia checkpoint di mana manusia berhenti sejenak untuk muhasabah yang mendalam tentang hakikat dan tujuan kehidupan. Untuk apa aku diciptakan? Untuk apa aku hidup di dunia? Apa yang aku cari? Apa yang aku tuju? Buat apa aku hidup? Buat apa aku mencari uang? Buat apa aku mencari ketenaran, mencari jabatan, mengejar? Di usia 40 lah, itulah usia muhasabah yang dalam atau checkpoint. Di usia berapa? 40. 37, 38 secara Masehi. 40. Ini Masya Allah, ini nanti kita jelaskan ayat ini tafsirnya luar biasa. Jadi checkpoint. Sudah 2/3 perjalanan hidup. Dari mana diambil 2/3 ini para jamaah sekalian? Kok bisa 2/3 perjalanan hidup? Diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalla minhum may yajuzu dzalika." Apa sabda beliau? Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang bisa melebihi umur tersebut. Artinya memang ada yang 80, ada yang 90, bahkan ada yang 100, tetapi sedikit. Nah, sehingga kalau kita ambil usia 60 sampai 70 tahun, berarti memang usia 40 tahun adalah 2/3 perjalanan hidup kita di dunia. Dan hadis ini pun sabda Nabi SAW, kita mulai bahas syariatnya secara medis sedikit, dibenarkan oleh ilmu kedokteran dan studi epidemiologi. Jadi benar sabda beliau, usianya umatku 60 dan 70 tahun. Sekitar itu. Dan kalau kita lihat mayoritas berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di masjid, di grup WhatsApp, kira-kira rata-rata usia berapa jemaah? Berapa? Iya, 60, 70 tahun, 62, 65, 68, 69. Berarti benar. Dan studi kedokteran pun membenarkan. Rata-rata memang segitu usia manusia. Memang ada yang meninggal, memang ada yang lebih 80, 70, bahkan ada yang 100. Memang Nabi pun membenarkan. Tapi sedikit. Dan kemudian jangan lupa kita juga ada yang meninggal muda, wafat muda, 20, 30, 18, sekian tahun. Sehingga kalau dirata-ratakan, ada yang meninggal 80, 90, 100, ada juga yang meninggal 20, 30. Kalau dirata-ratakan, maka benar ya perkataan dari Shadiqul Masduq, Nabi SAW, usia manusia dirata-ratakan 60 sampai 70 tahun. Sehingga 40 tahun dalam ayat ini tafsirnya sangat mendalam, di mana seseorang sudah melewati 2/3 perjalanan hidupnya. Tersisa berapa? 1/3. Mendalam maknanya. Kita lanjut, ini kita jelaskan ringkas aja ya, overview di awal ya. Kemudian ada lagi usia 60. Usia 60. Ya, kenapa 60 bukan 65, 61, 55? Kenapa? Karena 60 pun disebutkan dalam nas. Nabi SAW bersabda, "A'zarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagahu sittina sanah." Allah memberikan uzur kepada hambanya sampai usia 60 tahun. Disebutkan dalam nas 60 tahun, sittina sanah. A'zarallah, Allah memberikan uzur usia sampai usia berapa? 60 tahun. Berarti kalau sudah 60, lebih dari 60 tahun, gimana?
Inilah penjelasannya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini, wal makna annahu lam yabqa lahu i'tizarun. Katanya Ibnu Hajar, makna hadis ini kalau sudah 60 tahun lebih udah tidak ada uzur lagi. Artinya apa? Allah yang Maha Pemurah, Maha Rahim dan Rahman memberikan uzur kepada orang tersebut sampai 60 tahun, ya, diberikan uzur, ya, diberikan kesempatan bertobat. Ternyata sampai usia 60 tahun tidak terbesit sedikit pun memikirkan akhirat. Sudah sampai usia 60 tahun tidak pernah tergugah, tersentuh, terenyuh sedikit pun urusan akhirat, masih tidak mau mengenal Allah, masih tidak mau melangkah ke masjid. Udah usia 60 tahun masih belum ada hidayah, tetesan hujan hidayah sedikit pun untuk memakai jilbab, menutup hijab. Udah usia 60 tahun belum ada sedikit pun pengen pakai jilbab. Udah usia 60 tahun benar-benar udah nggak ke masjid lagi, nggak ada niat sedikit pun, tidak tersentuh, tergugah, dan kemungkinan besar dikhawatirkan hatinya sudah mati. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam hatinya sudah ada ron, stempel hitam, cap yang menutup hati, di mana hatinya sudah tercap hitam, tidak bisa ada cahaya keimanan dan nur hidayah sedikit pun, bagaikan wadah yang tertelungkup, tidak bisa menerima tetesan curahan hujan hidayah. Enggak ada uzur. Disebutkan angka 60. Enggak ada uzur lagi. Yang ada malah kebalikan. Sudah Allah sampaikan usianya 60, benar-benar deh. Tidak ada orientasi akhirat sedikit pun, tidak terpikir sama sekali. Yang terjadi di usia 60, yang katanya peribahasa, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Di usia 60, ya, dengan tentunya perubahan fisik yang tidak bisa kita ingkari lagi. Nanti kita jelaskan juga, rambut memutih, mata makin buram, otot semakin lemah, kulit semakin keriput, badan semakin bungkuk, ingatan semakin lemah, genggaman semakin lemah, lutut sudah gemertakan, nggak kuat. Ini mohon maaf ya, itu sunnatullahnya usia berapa? 60, dan yang dimulai dari usia 40. Peringatan awal. Sudah masuk usia 60, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Di usia 60 bukannya sudah mulai berubah total dengan akhirat, orientasi akhirat, semakin mengejar dunia. Malah semakin berlomba-lomba, berkompetensi dengan orang yang muda. Kalau yang muda disikut, kita banting. Kalau yang mudanya dia jalan cepat, kita lari dong. Jadi semakin tua-tua keladi, udah 60 lebih, makin bersaing dengan yang muda, sikut-sikutan. Untuk apa? Berebut dunia. Ya, berebut dunia, atau bahasa kasar dalam hadis, berebut bangkai kambing. Udah usia 60, masih sikut-sikutan apa? Jabatan, ya, memfitnah, menjatuhkan, berkompetensi dengan yang muda, yang masih punya power, masih punya kekuatan, masih 60, masih gila jabatan, masih gila harta. Padahal sebenarnya di usia 60 tuh apa yang dicari sebenarnya? Ya, anak-anak udah sukses, rumah udah banyak, tanah berhektar-hektar, kebun udah jadi koleksi. Ya, mau bilang tentang kedudukan, semua sudah mengakui dia orang hebat, orang yang ini sudah diakui. 60
Dia sudah menorehkan sejarah kejayaan. Semua orang sudah mengakui, semuanya sudah membungkuk salam, memberikan hormat, sudah. Apa yang dicari lagi 60? Masih pengen membuktikan eksistensi, kekuasaan, jabatan dan sebagainya, udah berlomba-lomba sehingga semakin lalai dengan akhirat dan semakin tamak dengan dunia. Apa yang dicari usia 60? Demikian juga Masya Allah, usia 60 seorang muslim, perempuan, tidak ada terikat sedikit pun ingin memakai jilbab, memakai hijab, atau sekedar memakai penutup kepala lah, yang mendingan nutup gitu ya. Tidak terbetik sedikit pun keinginan seperti itu. Tapi di usia 60 Masya Allah masih tua-tua keladi, masih memperhatikan rambut, ya, masih pengen memamerkan keindahan rambut, masih pengen beli baju yang bagus, masih pengen gaya, masih pengen menjadi pusat perhatian, masih ini, Masya Allah. Sudah 60 tahun. Tidak pernah terbesit sedikit pun untuk memakai hijab, jilbab, padahal dia seorang muslimah. 60 tahun, sehingga ini tidak ada uzur sekali, itu maksud dari hadis. Enggak ada uzur. Ini dikhawatirkan falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, tidak kembali kepada Allah, azagallah, Allah simpangkan hatinya selama-lamanya dan tidak akan kembali. Ini mengerikan seperti ini. Dan di balik itu semua, sesungguhnya mereka yang mohon maaf usia 60 seperti tadi tidak bahagia sebenarnya. Hanya saja karena ketamakan, gengsi, kemudian pengen membuktikan eksistensi, semakin jadi. Lupa, enggak terbetik sedikit pun akhirat. Harta banyak, koleksi aja, sedekah tidak terpikirkan sedikit pun. Nah, ini maksud dari usia 60 tahun yang jadi misteri. Saya tanya dengan jamaah, ketemu tidak dengan orang di atas 60 tahun tapi yang saya ceritakan tadi? Saya tanya di jamaah, ada yang ketemu enggak? Ada yang ketemu? Ada ketemu? Ada yang ketemu? Oh, kok ada? Jawabnya banyak. Ya, kalau saya ketemu, lihat, bergaul, sebagian juga orang-orang dekat. Insyaallah 60 tahun, insyaallah. Ke masjid nggak pernah, muslim tapi. Insyaallah saya ketemu ada orang pintar, dan orang-orang dekat saya, perempuan, insyaallah, muslim, sampai usia 60 sekian belum berjilbab, insyaallah. Belum berjilbab. Kenapa dibilang Allah tidak memberikan uzur? Ya karena ya kalau dia masih muda, masih seger, masih manis, masih ranum, masih hijau, ya mungkin fitnah dunia lah ya. Namanya perempuan kan pengen perhatian, pengen manja, pengen diberikan kasih sayang, kasih uang dan sebagainya gitu kan. Wajar, mereka punya godaan besar, pengen memamerkan rambut yang indah, kulit yang kinclong, alis yang melengkung, hidung yang mancung, dagu yang lancip, bibir yang tebal, pipi yang rata. Aduh, kok saya sebutin ini hasil operasi ya? Itu hasil operasi plastik. Iya, hasil operasi plastik itu ya, Masya Allah. Ya, jadi perempuan-perempuan banyak yang bilang cintamu palsu. Ternyata perempuan dari ujungnya palsu semua. Gitu enggak ya, bercanda. Iya, oke ya. Jadi itu misteri 60 para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, sebenarnya kalau kita bicara umur para jemaah sekalian, di situ Allah menyebutkan beberapa umur-umur dan di situ ada misteri dan rahasianya. Allah sebutkan bukan hanya 40 sama 60. Ya, Allah sebutkan beberapa angka-angka dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan di situ ada rahasia misteri kenapa Allah sebutkan angka itu. Kenapa bukan angka yang lain? Kenapa bukan ini ada? Ya, jadi selain 40, 60 ada. Contohnya misalnya kita lihat di sini ada berapa? Saya sebutkan aja ya. Contohnya usia, kita melihat dari bayi dulu usia 2 tahun. Usia 2 tahun ya. Allah firmankan kepada para perempuan ayyurdi'na auladahunna haulaini kamilain.
Disebutkan supaya menyusui 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu Allah sebutkan 2 angka lagi dalam hadis yang terkumpul dalam hadis, mur auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wa wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin sinin. Perintahkanlah anak kalian sholat umurnya 7 tahun dan pukullah kalau memang sudah sampai berapa? 10 tahun. Di situ disebutkan 2, 7, 10. Itu masing-masing ada misterinya. Ya, kemudian disebutkan lagi setelah 10 ada 15. Usia 15 ya, usia khamsa asyrata sinin, 15 tahun. Disebutkan dalam nas yaitu ini usia maksimal seseorang sudah balik. Nah, ini ada rahasia masing-masing. 2 tahun ada rahasianya. Ya, kemudian usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan fase tufulah. 7 sampai 10 tahun disebut fase mumayyiz. 10 sampai 15 tahun disebut dengan fase murahaqah. Fase prebalik. Ini fase yang rawan. Baru 15 sampai 40 disebut dengan syabab. Syabab itu pemuda. Jadi definisi pemuda dalam Islam 15 sampai berapa? 40 tahun. 15 sampai 40 tahun. Itu definisi syabab, pemuda dalam Islam. Jadi yang umurnya 39 ada enggak, Pak? Tenang, Pak, masih pemuda, Pak. Iya. Karena definisi syabab itu adalah 15 sampai 40 tahun. Baru 40 sampai 60 baru masuk umur dibilang mulai dipanggil syekh. Syekh gitu ya. Syekh itu ya. 45 udah bisa dipanggil syekh. Ya udah umur tua, kiber. Ya, usia kiber. Seperti itu. Jadi udah ini masing-masing ada rahasianya. Ya, rahasia masing-masing. Nah, tapi karena judul kita 40-60, kita bahas yang 40 sampai 60 terus. 40 dan 60. Baik para jamaah sekalian, kita bahas yang ayat 40 lagi. Ini Masya Allah, ini penjelasan ayat ini bagus banget. Ya, kenapa disebut 40 dalam Al-Quran? Kita udah bacakan ayatnya tadi, sekarang kita bacakan beberapa tafsir-tafsir ulama terkait dengan ayat ini. Ya, yang kita sebutkan ya. Jadi beberapa ulama menyebutkan ayat ini, kenapa Allah sebut 40 tahun? Karena usia 40 tahun adalah usia kematangan jiwa seseorang. Kematangan mental, kematangan jiwa, itu usianya 40 tahun. Makanya disebut asyuddah. Asyuddah itu artinya secara bahasa syiddah, udah keras. Ibarat biji itu udah keras, tahan banting. Sehingga Al-Quran menyebutkan 40 itu usia kematangan jiwa seseorang, kematangan psikologi, kematangan mental, termasuk. Jadi secara usia 40 itu sudah stabil emosi, sudah stabil jiwa, udah punya pengalaman, dan satu lagi, udah stabil secara ekonomi. Usia 40. Artinya kestabilan aspek kehidupan usia 40 itu sudah muncul di situ. Oleh karena itu penjelasan dari Asy-Syaukani, beliau bahkan berpendapat tidaklah Nabi diutus menjadi Nabi melainkan usianya 40 tahun. Nabi kita SAW diutus jadi Nabi usia berapa? Berapa? 40 tahun diutus. Ini pendapat beliau. Jadi kebanyakan Nabi katanya beliau diutus usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Ya, dan Ibnu Katsir pun memberikan tafsir sama, sudah tamamul aql, kesempurnaan akal, wal faham, kepemahaman, dan juga 40 tahun inilah ketenangan jiwa, rifq, kelembutan, tenang, nggak gerasak gerusuk lagi. Usia 40 katanya. Makanya disebutkan usia 40. Semuanya matang. Ya, mengapa? Karena kalau kita lihat memang benar ternyata. Ketika seseorang masuk usia 40, kita lihat secara psikologi dia udah stabil dan beberapa hal yang mendukung ke arah sana, baik dari psikologi dan pengalaman mendukung bahwa saat itu dia sudah mulai berpikir matang, jiwanya stabil, mentalnya stabil, termasuk ekonomi. Makanya kalau kita lihat usia 40, ya usia 40 kita jelaskan dulu secara ekonomi. Tentunya ya kalau di mana-mana secara tabi'i, secara ilmu psikologinya, seseorang tuh kalau sudah stabil ekonominya, stabil jiwanya. Ini tabi'i itu. Tabi'i.
Dan kalau kita lihat rata-rata, coba kita lihat ya, rata-rata kalau usia 40 tahun, lihat ya, ini rata-rata ya, mohon maaf kalau ada yang belum. Usia 40 tahun sudah punya pekerjaan nggak? Udah ya? Udah punya rumah belum usia 40? Rata-rata loh. Udah ya? Udah ya, udah punya rumah. Udah punya kendaraan, mobil usia 40? Udah ya? Udah ya. Udah punya tabungan juga nggak usia 40? Udah ya? Oke, sudah. Udah ada. Ya. Kemudian kalau yang punya bisnis di usia 40, rata-rata bisnisnya sudah stabil belum? Udah stabil belum? Kalau yang punya usaha bisnis, punya usaha bisnis, kemudian di usia 40 tahun rata-rata bisnisnya udah stabil belum? Stabil. Kemudian kalau yang pegawai, PNS, kerja di kantor, di usia 40, kedudukannya di kantor udah stabil apa enggak? Ya minimal sudah mulai jadi kabid, kabak, asisten manajer, bahkan udah manajer, bahkan direktur. Iya tidak? Oke. Jadi kita berbicara usia 40, kebanyakan secara ekonomi sudah stabil. Sudah stabil. Tentunya berbeda dengan yang di usia 20, usia 30. Bisa jadi yang usia 20 itu mah belum ada apa-apa itu mah. Mau ngelamar juga udah takut. Ngelamar anak orang, kasih makan apa anak saya? Garam sama cinta? Nggak bisa. Ya, sadar woi, gitu ya. Pampers mahal, susu mahal, jangan kasih makan cinta doang, gitu ya. Jadi 20 apalagi belum stabil, 30 juga sama, masih belum stabil. Kadang-kadang 30 masih bisnis, masih bangun relasi, bangun ini. 30 juga di kantor juga masih jadi asistennya dari manajer, tangan kanannya manajer masih begini. Nah, sehingga usia 40 rata-rata sudah stabil. Secara ekonomi yang ini secara psikologi, tobiatnya, usia 40 itu ibaratnya udah nggak ada lagi yang dipusingkan. Sudah nggak gundah, sudah nggak gelisah. Dia udah matang. Artinya hal-hal yang membuat dia nggak fokus itu sudah tersingkirkan semuanya. Secara usia 40. Udah stabil semuanya. Kemudian kalau kita lihat secara kematangan, usia 40 sudah cukup, dia sudah makan asam garam kehidupan. Sudah pernah bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Sudah merasakan pahit, manis, susah, senang kehidupan. Udah pernah, kalau yang bisnis sudah ditipu berkali-kali, pernah jatuh bangun. Ya, di kantor juga sama, ada tipe penjilat, ada tipe yang nusuk dari belakang. Udah ketemu semua. Ya nggak jamaah, ketemu nggak kayak gini? Udah, yang mana 40 nih? 40. Saya juga udah 40 nih, udah makan asam garam, udah tahu. Ya, mana yang di depan senyum, di belakang nusuk. Mana yang penjilat, mana yang apa, udah ketemu, udah pengalaman 40. Udah tahu. Ya, sudah pengalaman, mana yang begini, mana yang begini. Secara pengalaman 40 sudah teruji dah insyaallah. Udah matang jiwanya, sudah tenang. Ya, sudah bisa mengatur, sudah nggak buru-buru lagi. Sudah nggak tergesa-gesa, sudah santai. Jadi itu secara psikologisnya 40 adalah usia kematangan jiwa. Ya, usia kematangan jiwa 40. Ya. Maka tadi tafsir Ibnu Katsir demikian. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pantas saja para nabi, ya menurut pendapat Syaukani, kebanyakan mereka diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Karena udah matang semuanya. Sudah pas untuk merenung, untuk muhasabah hakikat kehidupan. Udah pas 40 tahun ini. Ibaratnya 40 tahun ini checkpoint perjalanan. Atau mungkin kalau orang Jakarta kan sering ngetol ya. Bisa dikatakan usia 40 tahun adalah rest area, istirahat sejenak. Istirahat sejenak dari lelah dan letihnya perjalanan. Kita istirahat sebentar di rest area ya. Istirahat sebentar, mikir lagi, ya evaluasi udah sampai mana perjalanan. Oh, sudah sekian kilo, berapa kilo lagi, sekian. Bensin mana bensin? Oh iya, cukup. Mana tambah lagi enggak? Iya. Lapar apa lagi di ini? Oh iya. Evaluasi sejenak, istirahat di rest area. Demikian juga dengan usia 40 tahun, maksud ayat ini itulah
checkpointnya, rest areanya, perjalanan panjang seorang mukmin, perjalanan kehidupan. Dia sudah menempuh 2/3 perjalanan. Perjalanan panjang, meletihkan, melelahkan, banyak ujian, gelombang, badai, fitnah, angin, terjang, dan sebagainya. Sudah dilalui semuanya. Sudah saatnya dia checkpoint, berhenti sejenak untuk merenungi sampai mana perjalanan, sudah di mana perjalanan, bagaimana kendaraan, ya, karena sebentar lagi dia akan mencapai dari perjalanan yang panjang. Menuju mana? Menuju kematian. Perjalanannya bukan perjalanan menuju tempat wisata, Puncak Bogor, Bandung. Tapi perjalanannya ujungnya adalah menuju kematian. Perjalanan panjang. Masih 2/3 perjalanan. Kemana? Menuju kematian. Yang kematian ini adalah pintu akhirat. 40 tahun. Sudah saatnya merenung, muhasabah yang mendalam. Sudah saatnya yang udah 40 tahun ini ya merenung sedikit. Menyendiri dalam sholat, dalam zikir, di waktu duha, atau yang lebih mantap lagi di waktu malam, sepertiga malam akhir. Di tempat lagi. Udah saatnya, udah 40 tahun. Menyendiri ya 40 tahun. Saat dengan Allah setelah sholat, dalam sujud, kita mulai evaluasi perjalanan kita. Apa sih yang kita cari di dunia? Apa yang kita kejar? Ya, apa yang kita perjuangkan sampai ngotot? Apa sih yang dicari? Dan sebagainya. Aku udah dapat rumah, aku udah dapat mobil, ada bahkan 2, motor banyak. Anak-anak udah mulai besar. Ya, aku udah punya gaji, ada tabungan, punya kos-kosan untuk masa tuaku. Ya, ada kebun, ada passive income, ada apa? Sebenarnya dipikir-pikir tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dari dunia. Ya, nyari dunia begitu-begitu aja. Ya, pertama punya sepeda gembira. Ya, tapi setelah punya sepeda, ya dunia kembali seperti itu. Ada senang, ada susah, ya ada sedih, ada bahagia. Ya, kemudian setelah itu aku bertekad mencari, pengen punya motor. Kok nampaknya motor indah, lebih gembira, lebih bahagia punya motor. Ya, aku pun berjuang mencari motor, berjuang mati-matian untuk mendapatkan motor. Setelah mendapatkan motor, bahagia sebentar, kemudian dunia kembali seperti adanya, ada susah, ada duka, ada bahagia, tangis, tawa. Aku pun kemudian pengen beli mobil. Nampaknya kalau punya mobil bahagia. Ya, bisa jalan, bisa banyak orang, tidak kepanasan, tidak kedinginan, kehujanan. Aku pun berjuang mencari, bekerja, lembur lagi, berkeringat lagi. Kemudian setelah dapat mobil, bahagia sebentar, dunia kembali lagi seperti yang di awal, ada sedih, ada duka, ada apa. Setelah punya mobil, pengen yang bagus lagi, pengen Pajero, pengen Pajero, pengen Alphard lah dan sebagainya. Aku pun berjuang lagi, kerja keras lagi, nabung apa. Ya, kemudian setelah punya Alphard, kemudian aku bahagia sebentar. Tidak serang berapa hari, dunia kembali lagi. Ya, begitu terus. Ya, ada suka, duka, dan sebagainya. Sekarang di usia 40 tahun semuanya ada. Kebutuhan primer sudah terpenuhi. Rumah ada, nyaman, kasur empuk, ya, ornamen rumah luar biasa, gaji jalan terus, ada passive income, mobil ada, rumah ada, ini ada, semuanya ada. Makanan apa lagi? Apa yang aku cari lagi berarti kalau begitu? Apa yang aku perjuangkan? Kenapa ngotot? Kalau ujungnya nanti setelah dapat kembali lagi dunia seperti itu. Sedih, tawa, tangis, duka, dan sebagainya. Itu harusnya direnungkan kalau sudah masuk usia 40. Menyendiri coba. Kita cari, kita apa sih yang kita cari? Di dunia ini apa hakikat kehidupan? Untuk apa? Dan sekiranya nanti aku ketika berjuang nyari uang, aku kumpulkan lagi, mungkin kurang mobil 2, pengen 3, rumah pun kurang, aku pengen villa lagi. Ya.
Aku dapat ya passive income tapi kurang, pengennya yang banyak supaya nanti masa tua lebih bahagia lagi. Ya, dan mungkin koleksi tanah kurang, aku pengen jadi tuan tanah. Kerja lebih keras lagi, lembur lagi dan sebagainya. Kemudian sedang asik-asiknya mengincar dunia, tahu-taunya mati mendadak. Sedang asik-asiknya mengejar dunia, mati mendadak. Dan Nabi SAW bersabda, min amaratis sa'ah ayyadhara mautu fuja'ah. Nabi SAW bersabda, di antara tanda akhir zaman munculnya kematian mendadak. Dan kita berada dalam pengantar kematian, kita berada di pengantar kiamat, zaman pengantar kiamat, munculnya kematian mendadak. Dan ini diaminkan oleh ilmu kedokteran dan studi epidemiologi. Di zaman kita banyak muncul kematian mendadak akibat meningkatnya penyakit cerebrovaskular, serangan jantung dan stroke. Gimana kalau aku nanti asik-asik lagi, asik-asik nyari dunia, sekedar tambahan dan koleksi, kemudian mati mendadak? Gimana bisa aku mati mendadak? Sudah saatnya. Sehingga sangat benar ya, usia 40 tahun ini disebutkan, itulah rahasianya usia 40 tahun, ya sudah saatnya seseorang muhasabah mendalam. Bagaimana kalau belum pernah, ya usahakan. Ya, dan yang namanya muhasabah sendiri, berholwat, berdua dengan Allah. Ya, sendiri, renungi hakikat kehidupan, apa yang dicari sih? Ya, kemarin aku aku sombong, aku pamer dan sebagainya. Manusia bertepuk tangan. Ya, kemudian sebagian ada yang memuji, sebagian juga pujiannya adalah jilatan. Ya, aku pun cuma senang sebentar, bahagia sesaat, balik lagi dunia sedih. Udah berulang-ulang aku cari ridho manusia. Udah beribu-ribu kali aku tampilkan kehebatan, aku tampilkan kesombongan. Mereka pun bertepuk bersorai, mereka pun memuji, sebagian menjilat. Ternyata begitulah siklus berulang-ulang, tidak ada hentinya. Dan ternyata setelah direnungkan, pujian, tepuk tangan, sorak dan sebagainya, ternyata kebanyakan tidak bermanfaat buatku sekarang. Nggak bermanfaat, tidak memberikan manfaat. Ternyata pujian-pujian mereka nggak bermanfaat, sebanyak-banyaknya tidak bermanfaat. Sudah berlalu 40 tahun. Makanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia 40 tahun sudah saatnya, harus pernah lah minimal ya, yang 40 menjelang 40 atau sudah lebih di atas itu, sudah saatnya merenungkan. Oleh karena itu lanjutan ayatnya, qala rabbi auzi'ni. Ya, di dalam renungannya, dalam muhasabahnya tersebut dia mengatakan qala rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku. Jadi permintaannya di usia 40 tahun tuh ini, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Kenapa? Kalau kita lihat 40 tahun sudah banyak yang harus disyukuri. Ya, nikmat tempat, nikmat kekayaan, fasilitas, semua sudah dapat kita sebenarnya. Sudah tidak ada yang dikhawatirkan lagi dari dunia sebenarnya. Ya, kalaupun khawatir itu muncul dari ketamakan, kerakusan sebenarnya, dan persaingan dengan manusia yang tidak sehat. Artinya nggak usah terlalu sampai orang Jawa bilang ngoyo banget, ngotot gitu ya, sampai mengorbankan dunia, bahkan mengorbankan kesehatan. Dan satu lagi, fakta, ini kita masuk pembahasan medis lagi, betapa banyak di usia itu, di saat usia orang-orang yang sudah stabil ekonomi, artinya nggak perlu dicemaskan lagi gitu lah. Masih boleh kerja, masih boleh ini, tapi jangan sampai terlalu ngotot, terlalu ngoyo. Dan yang dinasehatkan dokter adalah, ya di usia seperti itu cari harta sampai mengorbankan kesehatan, lembur, begadang, kurang tidur, sampai mengorbankan kesehatan. Dampaknya apa? Ketika sudah tua, ya dia mengorbankan harta untuk mencari kesehatan. Jadi di usia 40 itu ya mengorbankan kesehatan untuk mencari harta. Nanti usia 60 kebalikan, mengorbankan harta untuk mencari kesehatan. Betapa aja banyak seperti ini kita jumpai. Harusnya 40 tahun istirahatlah.
Dan kita bahas secara medisnya juga, usia 40 tahun itu juga udah mulai ada. Udah ada peringatan-peringatan tubuh tuh. Coba yang udah 40 tahun, tanya, masih kuat nggak nyetir? Jauh. Masih kuat nggak lama? Ya udah mulai datang keluhan, boyok, pinggang. Ya nggak kuat lagi, sendi mulai banyak. Ya lutut mulai gemeretak-gemeretak. 60 tahun. Ya diajak dulu 20 tahun diajak main futsal, oke. Ya sekarang 40 tahun diajak main futsal, KO. Jadi oke sama KO gitu ya. Seperti itu. Kita sholat dulu jamaah. Insyaallah. Berarti setelah Isya lanjut materi atau tanya jawab nih? Hah? Materi lagi jadi ya. Insyaallah, iya insyaallah ya. Tanya jawabnya nggak ada. Oh, tetap ada. Waduh. Kayaknya kita nggak kalah sama sampai jam 12 ini. Begitu muncul teng-teng baru kita ini. Ya. Ya, baru kita ini saingan ini ternyata ya, insyaallah. Ya, baik para jamaah, kita sholat dulu, sholat Isya. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh, kita lanjutkan kajian kita misteri usia 40 tahun dan 60 tahun ditinjau dari sisi syariat dan medis. Kita lanjutkan ayat tadi yang baru kita jelaskan sebagian ya, dan mungkin setelah menjelaskan ayat ini kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, insyaallah ya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi materinya ya. Ya, qala setelah mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun ya, yang dia minta kepada Allah bukan rumah lagi, bukan mobil, bukan motor, bukan ini, tetapi yang diminta kepada Allah adalah kemampuan bersyukur. Auzi'ni, anugerahkan kepadaku kemampuan bersyukur nikmat an'amta alayya yang telah engkau berikan kepadaku. Dan kalau kita lihat definisi bersyukur, penjelasan definisi bersyukur dalam syariat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi definisi bersyukur adalah menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Itu definisi syukur. Jadi bukan semata-mata bersyukur dari yang kita ketahui selama ini. Bersyukur itu hanya sampai lisan saja, habis itu stop. Ya, jadi ketika misalnya gajinya naik, kan level kita sampai alhamdulillah, wis itu aja ya. Nah, sedangkan kalau definisi syukur yaitu menggunakan nikmat tadi, isti'malun ni'am ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau misalnya gaji naik, salah satu cara bersyukurnya adalah ya sedekahnya naik juga gitu. Kan begitu. Atau misalnya jabatannya naik, ya jabatannya digunakan untuk nolong Islam, ya, untuk membantu Islam. Ya misalnya jabatannya, dia punya jabatan jadi bupati misalnya, ya ketika ada masjid yang susah dibangun, ya karena perantara syafaat sebagai bupati jadi gampang bangun. Kan begitu ya. Jadi itu yang diminta di usia 40 tahun, kemampuan untuk bersyukur. Dan hebatnya ayat ini, an'amta alayya wa ala walidayya. Berikan kemampuan mensyukuri nikmat kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Mengapa demikian? Karena kalau usia kita 40, kira-kira usia orang tua berapa jemaah? Kalau usia kita 40, usia orang tua berapa? 60, sekitar 60. Makanya kita juga berdoa
Jadi doa kita itu supaya orang tua kita juga sama diberikan kemampuan bersyukur juga. Ya, sudah tidak minta lagi, Allah, mudahan orang tuaku punya mobil ya Allah. Mudahan orang tuaku punya rumah lagi. Mudah-mudahan orang tuaku bisa jalan ke Paris, bisa jalan ke Hawaii, bisa jalan ke London, Amsterdam, kemana, ke Mars, Pluto, Neptunus gitu ya, enggak ya. Jadi kan bukan begitu lagi doa kita sama orang tua kan. Sama doanya ternyata. Bahkan orang tua kita selain dia mendoakan diri sendiri, dibantu dengan doa anaknya. Karena lebih layak lagi usia 60 harus lebih bersyukur lagi. Ya, bersyukur lagi udah. Makanya wa ala walidayya wa an'amta alayya wa ala walidayya. Mau bersyukur. Ya. Sedangkan doa untuk anaknya beda nanti. Doa untuk anak beda. Tapi orang tua sama. Jadi untuk orang tua kita dia doa sendiri, ditambah doa anaknya. Harus lebih punya kemampuan bersyukur lagi. Usia 60. Kemudian doa selanjut ayatnya wa an a'mala sholiha fardhah. Dan diberikan selain diberikan kemampuan bersyukur, diberikan kemampuan beramal soleh yang engkau ridhoi. Amal soleh yang engkau ridhoi berarti pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Nabi. Sesuai sunnah berarti. Bukan amal soleh yang nggak ada tuntunannya, dan amal soleh yang ria. Amal soleh yang tidak ikhlas. Tardhah, amal soleh engkau ridhoi. Nah sehingga doanya tidak jauh-jauh. Minta kemampuan bersyukur dan kemampuan beramal. Sekarang udah saatnya gitu loh. Usia 40 tahun ini sudah saatnya merubah orientasi yang dulu masih dunia, masih kejar dunia. Sekarang ya kalau dulu mungkin ya usia 20, 30 mungkin nggak pernah sholat duha mungkin. Mungkin. Atau mungkin usia belasan, 20, 30 bisa jadi tidak pernah sholat malam. Mungkin. Ya, alasannya apa? Ya, usia sedikit, jabatan, masih ngejar karir, masih ngejar pasif income. Ya, sehingga ya kurang tidur lah, begadang lah, di siang hari kerja, capek, banting tulang, beras keringat. Ya, susah susah lah bangun sholat malamnya. Gitu kan? Ya. Nah kemudian di usia 40 setelah semuanya itu sudah tercapai, nah kita minta sama Allah, minta dapat kemampuan beramal soleh. Ya harusnya 40 ya sudah mulailah sholat malam. Minimal jangan sampai terakhir sholat malam Ramadan, itu pun sholat taraweh. Karena sholat taraweh definisi sholat taraweh adalah sholat malam di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai terakhir sholat malam kita, ya sholat sepertiga malam kita terakhir kapan? Ramadan, janganlah. Nah, usia 40 ini ya kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa bangun sholat malam, ya. Karena siangnya udah nggak capek lagi. Karena saya sekarang udah manajer Allah. Jadi kalau telat-telat habis sholat malam tidur lagi telat nggak ada yang marahin di kantor. Insya Allah. Ya saya udah jadi bos, udah jadi ini ya Allah. Jadi ya telat-telat ngantor dikit nggak dimarah lah. Saya yang punya perusahaan. Enggak ya. Nah, jadi kita minta. Ya, minta juga kemampuan sedekah. Ya, dulu mungkin mau sedekah mikir pampers mahal. Ya, mimpir ya Allah, anak mau masuk SMA nih butuh duit. Ya. Kalau mau sedekah, aduh kepikiran lagi, ya cicilan rumah, cicilan ini, ya tahan-tahanlah ya. Kepikiran cicilan nggak ada, semua sudah ada, makanya minta kemampuan beramal soleh. Semoga saya bisa sedekah, ya bisa bangun masjid, nyantuin anak yatim, ya bantu tahfiz, bantu bangun mahat tahfiz, berikan sedekah kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, berikan beasiswa. Bahkanlah beramal soleh. Kemudian lanjutan ayatnya, nah baru ketika sama anak doanya beda lagi, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, jadi enggak sama ketika sama anak ya Allah ya. Artinya doa utamanya berikan anakku kemampuan bersyukur ya. Tapi doanya kepada anak, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah aslih, ya berikanlah perbaiki. Ya perbaikilah keturunanku.
Kenapa? Ketika di usia 40 itu anak-anaknya sudah bukan, ya kalau sudah usia 40 itu anak-anaknya sudah bukan usia anak-anak 2 tahun, 1 tahun gitu ya, yang imut-imut, yang apa dan sebagainya. Enggak, itu ketika udah usia 40 tahun anak-anaknya 15, 17, 20, 10, yang saat-saat itu saat-saat rentan, saat-saat yang sedang mencari jati diri, terpengaruh kawan, terpengaruh dengan lingkungan, ya rentan berubah, usia mencari eksistensi, usia mencari jati diri, ya usia yang sedang goyang, sedang stabil, terpengaruh teman, ya kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, pacaran, ya kemudian terpengaruh dengan pemikiran liberal, pemikiran syahwat, pemikiran ateis, pemikiran begini. Itu usia anak kita ketika 40 tahun, ya anak-anak kita 15, 17, 18, ya enggak? Siapa 40 tahun di sini nih? Ada yang 40 tahun ya, anak-anak kan usianya gitu ya, 15, 12, 13, usia-usia rentan. Usia-usia rentan. Ya kalau dia usianya 1 tahun, 20, usianya anak-anak kita tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu ya insya Allah nggak perlu terlalu khawatir lah. Masih ditimang, dinina bobokan, masih dicium-cium ya. Tapi kalau usia 12, 13, 14, hati-hati. Nah, itu usia rentan anak kita. Makanya doanya aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki, jaga anakku, berikan hidayah dan sebagainya. Masya Allah, makanya ayat ini bagus nih ayatnya ini ya. Kita lanjutkan ayatnya. Kemudian selanjut ayatnya adalah inni tubtu ilaik, ya Allah udah tobat Allah. Ya, tobat udah deh. Ya. Udah kebanyakan dosa, kebanyakan lalai, kebanyakan maksiat, kebanyakan melupakan Engkau ya Allah. Ya umur 20 aku begadang, sholat lewat, sering terlambat. Engkau memanggil di masjid, hayya ala sholah, hayya ala falah, aku cuek, pura-pura nggak denger, pura-pura nggak peduli. Ya banyak salah, sampai nggak sholat, kadang-kadang sampai nggak sampai nggak puasa juga. Ya usia 20, 30 masih ngejar dunia. Ya Allah usia 20, 30, usia belasan aku masih centil. Ya masih pengen diperhatikan, masih pengen berhias, masih pengen menampilkan kecantikan, ya masih pengen menarik laki-laki dan sebagainya. Namanya jadi pusat perhatian, namanya perempuan. Ya pengen terlihat cantik, anggun, ya, jadi pujian laki-laki, jadi pembicaraan dan sebagainya. Gue pengen, itu usia muda wajar, ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Ya masih pengen hedon, pengen acara, pengen ini. Ya sekarang 40 sekarang. Ya sudah saatnya 40, inni tubtu ilaik, ya Allah tobat Allah. Udah cukup, udah lalai kemarin, udah maksiat banyak, lupa Engkau, pura-pura nggak peduli dan sebagainya. Inni tubtu ilaik, aku bertobat sekarang Allah. Terima tobatku. Dan ditutup ayatnya wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang muslimin. Muslimin di sini dalam artian aslama yuslimu islaman, yaitu berserah diri. Berserah diri. Ya, artinya apa? Udah aku sekarang berserah diri, pasrah. Artinya manut dengan syariatmu. Ketika Engkau larang ini aku manut ya Allah. Ketika Engkau suruh ini aku manut. Ya, aku nggak protes lagi, nggak ngeyel lagi, nggak begini lagi, karena sudah tampak. Ya, dulu Engkau bilang Engkau mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Engkau mengatakan dulu di ayat carilah dunia dan jangan lupa akhirat. Oh, aku pun ngeyel. Gimana bisa? Kehidupan keras ya Allah. Persaingan apa dan sebagainya. Ini semuanya yang lalai, sibuk. Ngeyel, banyak ngeyelnya dulu ya. Ya, dulu aku diperintahkan menundukkan pandangan, susah kita jiwa muda, susah begini. Ya, gimana enggak? Gimana kita kan jiwa muda, kalau ditahan justru nanti malah bahaya. Harus diekspresikan seperti itu. Ya, Engkau perintahkan dulu supaya menutup hijab loh, gimana? Kita kan perempuan yang pengen juga lah eksis lah. Kita pengen menarik laki-laki supaya tertarik mau nikahin kita. Ngeyel masih dulu. Banyak ngeyelnya. Ngeyel karena nafsu, ngeyel karena apa? Karena ketamakan, karena syahwat ngeyel. Kita jiwa muda memberontak dulu. Ya banyak ngeyel-ngeyelnya dulu. Ya banyak ngeyelnya. Seperti itu. Ya orang masih muda banyak ke masjid, hafal Quran apa lo? Gimana? Kita kan masih muda, perlulah masa muda itu dihabiskan dengan ya foya-foya dikit lah, jalan, hedon, clubbing dan sebagainya.
Ya kalau pemuda di masjid terus buat apa? Emangnya kita rahib? Emangnya kita apa? Kan ngeyel dulu kan kita kan masih muda kan? Banyak jawabnya, banyak ininya begitu masih muda. Nah sekarang 40 baru kita bilang inni wa inni minal muslimin. Allah aku aslama yuslimu islaman, aku berserah diri. Udah engkau bilang ini manut ya Allah. Ya engkau perintahkan ini manut. Ya engkau perintahkan gini manut. Ternyata baru sadar kenapa disuruh pakai hijab dulu masih muda. Ya, setelah 40 tahun baru sadar. Kenapa? Karena kalau pakai hijab, ya laki-laki memandang dengan penuh kehormatan. Tapi kalau tidak pakai hijab, seksi, laki-laki memandang dengan nafsu. Sehingga ketika laki-laki milih engkau karena nafsu, ya udah, dia nikahi kamu karena nafsu. Ya, sehingga tatkala hilang kecantikan, hilang juga cinta, diceraikan, diiriin, baru menyesal sekarang nangis-nangis. Karena dulu narik laki-lakinya karena dengan tubuh yang seksi, narik laki-lakinya karena nafsu, dinikahi karena nafsu, hilang seksi, ya udah ciraiin, nangis-nangis sekarang. Ya ternyata semua cowok sama aja, brengsek semuanya, palsu semua cinta cewek, cintanya laki, semua laki-laki palsu, padahal dia bulu mata palsu, hidung palsu, gigi palsu. Ya gimana ini? Ya baru sadar 40 ternyata. Oh, ternyata memang begitu. Ya udah sekarang aku pasrah ya Allah. Pantesan kau dulu suruh jilbab, suruh berhijab. Ya, kalau berhijab dan berjilbab berarti kan laki-laki yang datang, laki-laki yang melamar karena agama, karena kesolehan, karena akhlak, bukan semata-mata karena nafsu. Kan begitu. Ya, banyak. Akhirnya sekarang baru pasrah. Oh iya benar ya Allah. Benar, makanya dibilang wa inni minal muslimin. Udah sekarang aku pasrah Allah, nggak ngeyel lagi deh. Ya, manut semuanya syariatmu, ya selama itu sesuai dengan hadis dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ada dalilnya, ada penjelasan ulama dan ada contoh dari para salaf generasi terbaik, aku manut, ada aku berusaha. Wa inni minal muslimin, ya. Baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini aja. Ya, materi-materi lainnya seputar 40 sama 60 ini kapan-kapan kita lanjutkan karena kita semakin larut dan ternyata ada sesi tanya jawab ya. Silakan insyaallah. Pakai kertas. Mungkin sebelum yang pertanyaan kertas ada yang mau menentukan tangan, mau bertanya langsung pakai mikrofon, juga silakan. Enggak ada. Ya, baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, orang tua saya berusia di atas 60 tahun. Namun belum mengenal sunnah, ya belum mengenal sunnah cara beragama yang benar. Apakah masih bisa Allah berikan hidayah sunnah di usia tersebut? Saya selalu berdoa semoga orang tua dapat mengenal sunnah dan menjalankan ibadah sesuai syariat, tidak bercampur dengan ibadah-ibadah yang muhdats, ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, ini berarti orang tuanya ya belum mengenal sunnah aja ya, tapi masih muslim ya, masih sholat, masih puasa, masih zakat. Pertama itu disyukuri dulu ya. Alhamdulillah, masih muslim, masih sholat, masih puasa, ya masih sedekah. Pertama kita syukuri dulu seperti itu ya. Dan memang kesempurnaannya kalau dia mengenal sunnah, mengenal tata cara beribadah yang baik, cara beragama yang baik, metodologi beragama yang baik. Ya sesuai sunnah, harus ada dalil, harus ada penjelasan ulama. Ya sesuai sunnah, karena beragama harus sesuai dengan sunnah. Ya tidak sesuai dengan, bukan dengan sekadar warisan, sekadar adat, bukan. Tapi sesuai dalil. Dalilnya mana? Kan gitu, ilmiah. Ya, lalu bagaimana dengan orang tua? Ya kita kalau terkait dengan hidayah, kita hanya bisa memberikan yang namanya hidayah irsyad wal bayan. Mengenai hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ada dua. Pertama hidayah itu taufik. Hidayah yang menyentuh hati, yang mengubah hati. Dan hidayah taufik ini hidayah di tangan Allah. Hak prerogatif Allah. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah taufik. Ya.
tidak bisa. Bahkan sekelas Nabi SAW sangat ingin memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, membantu, melindungi, tapi nggak bisa, sehingga turun ayat innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau ahbabta, engkau cintai, nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan namanya hidayah irsyad wal bayan, berupa memberikan penjelasan, memberikan petunjuk, memberikan arahan, dan sampai memberikan contoh. Ya, ini namanya hidayah irsyad wal bayan, dan ini Nabi pun bisa, kita pun bisa, sebagaimana firman Allah kepada Nabi, wa innaka latahdi hidayah ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah irsyad wal bayan. Sehingga kalau ada orang tua di atas 60, ya kita hanya bisa memberikan arahan, terus memberikan ini, dan jangan lupa mendoakan terus. Ya, sebagaimana kisahnya Abu Hurairah, ya, ibunya belum masuk Islam, ya, dan dia terus berdoa, terus bahkan menentang, ya, berdoa, berusaha mendakwahkan. Kalau sekarang mungkin kasih dengar ceramah, rekaman kajian, ya, ustadz-ustadz yang mungkin bisa memberikan renungan, kasih bacaan, kasih hadiah, kasih ini, ya jangan lupa doa. Dan akhirnya orang tua dari Abu Hurairah akhirnya masuk Islam, yang sebelumnya memusuhi, tidak ridho anaknya masuk Islam. Mungkin demikian, kita doakan mudahan orang tua yang bertanya ini dan orang tua kita mendapatkan hidayah dan mengenal sunnah serta husnul khotimah. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah saya dapat peringatan Allah usia 40 lebih, dan itu pun setelah harta yang saya punya habis. Apakah ini bentuk kasih sayang Allah agar saya lebih dekat kepadanya dan habisnya harta yang saya punya? Setelah semua hutang lunas, baru saya dekat dengan Allah. Ya, yang sebelumnya saya jauh dan belum hijrah, jauh dari majelis ilmu. Ya, bisa jadi memang demikian. Jadi yang kita sebutkan tadi, rata-rata di atas 40 sudah stabil ekonomi, itu adalah mayoritas, ya, kebanyakan demikian. Ya, kebanyakan demikian. Ya, jadi memang ya ada usia 40 nggak kaya-kaya, ada juga ya. Tapi umumnya 40 sudah stabil, dan memang pasti ada pengecualian, liku idatin istisna. Setiap kaedah pun ada pengecualiannya, gitu ya. Setiap kaedah ada pengecualiannya, setiap kasus pasti ada pengecualian. Nah, ini usia 40, harta habis, ya, hutang-hutang lunas, apakah bentuk kasih sayang? Bisa jadi, masya Allah, ini bentuk kasih sayang. Ya, ditegur ya supaya alhamdulillah hutangnya lunas, ini udah nikmat luar biasa ya. Hutang lunas, ya, daripada mikirin cicilan terus, bahaya. Nikmat besar nih hutang lunas, ya. Karena kalau bahagia namanya jatuh cinta, tapi kalau sedih namanya jatuh tempo. Bagus ini, ya, cicilan ya. Ya, daripada mikirin cicilan terus, itu bagus, sudah ini nikmat besar. Ya, makanya kalau ini bentuk kasih sayang, ya benar bentuk kasih sayang. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dengan itu dia mengambil pelajaran, begitu kan. Ternyata setelah 40 cari harta, cari dunia, ludes. Untungnya cuma sekedar dihabisin harta. Gimana kalau sudah usia 40 nyari duit kemudian mati mendadak, gimana? Ya, mati mendadak ya. Saya punya teman tuh ada ya, insyaallah ya. Teman, masya Allah ya, teman dokter ya. Kemudian insya Allah ya, dia kerja di banyak rumah sakit ya, pagi operasi, siang operasi dan sebagainya. Usia kemudian terakhir kena stroke hemorrhagis. Sekarang terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain, dimandikan, dicebokin, pakai pampers. Insya Allah. Ya, itu menunjukkan kalau stroke itu kan penyakit karena pola hidup, nggak sempat olahraga, nggak sempat makannya nggak terkontrol. Gerakan ini nggak sempat olahraga, capek mungkin ya, operasi terus ya. Pagi, siang, sore, malam operasi, dan memang tanahnya banyak, kena stroke. Buat apa jadinya tanahnya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan seperti ini, masya Allah, bersyukur seperti ini para jamaah ya. Jadi ini mungkin bentuk kasih sayang Allah ya. Bersyukur masih belum dicabut nyawa, dan paling penting adalah udah dapat hidayah nih, mau ke majelis ilmu dan sebagainya.
Iya, ada pertanyaan, kalau kita tidak bisa menarik, membuat orang lain atau orang tua menjadi muslim sampai ajal menjemput, apakah berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Karena tadi hidayatut taufik di tangan Allah. Jangankan kita, Nabi saja ada yang nggak punya pengikut. Jadi disebutkan dalam hadis, nanti di akhir zaman, setiap Nabi membawa bendera masing-masing, diikuti oleh umatnya. Ya, ada Nabi yang punya satu, ada Nabi yang punya dua pengikut, bahkan Nabi mengatakan SAW, ada Nabi nggak punya pengikut sama sekali. Apakah dosa tuh Nabinya? Nggak ada pengikut deh. Nggak ada yang beriman sedikit pun, satu pun nggak ada. Apakah berdosa? Jawabannya enggak. Karena hidayah taufik di tangan Allah. Taufik di tangan Allah. Sehingga ini nggak berdosa insya Allah. Tapi tetap saja kita berusaha ya. Kita berusaha ya, memberikan hidayah, menjelaskan, dan mudah-mudahan ya jadi muslim. Insya Allah. Ya boleh. Silakan insyaallah. Sudah 7:30 nih, sudah 9 ya. Makin larut nanti kejebak macet jemaah. Dari analisa Silakan. mengenai umur 40, apakah benar saya pernah dengar kalau setelah umur 40 dosa yang kita lakukan lebih besar daripada sebelum kita umur 40? Iya. Apakah benar ketika usia 40 setelah 40 dosanya lebih besar ya? Dengan dosa yang sama misalnya. Dengan dosa yang sama ya. Kalau kita mutlakkan dengan angka, sepertinya saya belum pernah baca dalilnya ya. Belum pernah baca hadisnya. Jadi kan ada pertanyaan, apakah setelah 40 dengan sebelum 40 melakukan dosa yang sama lebih besar di usia di atas 40 gitu ya. Saya belum ketemu hadis ataupun nas yang menyatakan ini secara sharih, saya nggak ketemu. Tapi setahu saya memang dosa itu, maksiat itu dia bisa walaupun sama ya, sama dosanya, sama perbuatannya, tapi memang satu sisi bisa lebih besar. Ya, bisa lebih besar yang ini, bisa lebih rendah yang ini. Kenapa? Ada banyak faktor ya. Salah satunya pertama adalah waktu. Ya, kenapa? Ketika kita maksiat di bulan haram, di bulan Ramadan sama di dua kali lipat dosanya. Ya, ini waktu. Kemudian tempat. Kalau kita maksiat di Masjidil Haram, 2 kali di tanah Haramain dilipat gandakan. Maksiat yang sama dilipat gandakan. Kita maksiat di Haramain, di Madinah, Mekah, dilipat gandakan juga. Ya, seperti itu. Ya, kemudian apalagi yang menyebabkan dilipat gandakan maksiat tersebut, dilipat gandakan ya dalam keadaan yang sudah nggak ada uzur ya, nggak ada uzur. Makanya disebutkan dalam hadis adalah apa dosa terbesar? Pertama, ya dia berzina dengan ibunya. Ini dosa besar. Yang kedua apalagi dosa yang besar lagi adalah dia berzina dengan tetangga. Dosa besar lagi nih. Ya, jadi yang bikin berlipat adalah karena keadaannya. Harusnya kan begini, ini tetangganya, suaminya izin safar. Zaman dulu kalau safar kan gimana tuh? Nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, nggak ada ini kan, suaminya sendiri di rumah. Ya, harusnya dia jaga tuh rumahnya, pesannya. Tapi dizinahi istrinya gimana? Iya kan? Dizinahi gitu. Pulang-pulang suaminya, istrinya hamil, masya Allah. Ini dosanya lebih besar lagi seperti itu. Ya, jadi yang bikin nambah dosa adalah ketika dosa tersebut dilakukan di luar kewajaran. Ya, sama juga dengan dosa liwat. Ya, kalau berzina sama perempuan dosanya begitu, tapi ini zina sama laki-laki lebih lagi dosanya. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa hal yang menambah apa? Jenis dosanya sama tapi bisa menambah jenis dosa. Ya, bisa menambah beratnya dosanya yang tersebut. Tapi kalau 40 di bawah 40 sampai di atas 40 saya belum ketemu hadisnya. Enggak tahu, wallahu alam ya. Mungkin demikian insyaallah. Ya, oke. Ya. Tutup ya. Tutup, maaf ya, Pak. Satu lagi deh itu ya. Ya, janji terakhir ya jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin Anda tanyakan, apakah usia 40 secara medis itu kesehatan meningkat atau sudah mulai menurun? Ya. Ada hipertensi, terus gejala stroke, terus kayak biasalah yang klimatis dan sebagainya. Apakah kita bisa menghindari itu secara medis dengan mengikuti syariat Islam, misalkan saum, puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti sholat malam yang bisa menenangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah usia 40 tahun itu memang kesehatan kita mulai menurun ya? Kemudian apakah dengan melakukan syariat Islam, puasa, sholat malam,
Apakah bisa mencegah? Jawabannya memang iya, setelah usia 40 tahun kesehatan mulai menurun. Ya, mulai menurun. Bukan hanya usia 40 tahun ya, bahkan usia 30 tahun itu mulai kesehatan udah mulai menurun gitu ya. Udah mulai menurun. Mungkin kalau orang dulu dia usianya 40 tahun mulai menurun ya. 40 tahun. Ya, karena pola hidup zaman dulu beda sama sekarang. Modern kan dia malas gerak, makanannya itu banyak ya, tinggi kalori. Ya, mungkin zaman kita sekarang usia 30-an udah mulai encok, pegelinu dan sebagainya. Tapi mungkin kalau zaman dulu mungkin 40 ya. Ya, masih kuat. Makanya para sahabat pun 40 50 masih perang. Nabi SAW perang-perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang besar tuh beliau usianya 50. Lari, ngayunin pedang, ya, bawa ini dan sebagainya. Nah, kita sekarang nih seandainya ada pengumuman jihad membela negara, kira-kira gimana ini kita nih sekarang? Ya, tiba-tiba sekarang balik, lari ke balik gunung, ya, oke. Ya, di tengah jalan tewas semuanya, teper. Sampai begitu kan ya, ya begitu. Baru mengayunkan pedang, terus gitu, kok nggak balik-balik? Nyangkut di sini, gitu. Nggak balik-balik gitu ya, gimana? Insya Allah. Jadi memang beda usia, makanya. Kalau dulu mungkin ya usia 40 mungkin ya mulai turun ke saya, tapi sekarang mungkin jauh di bawah itu ya, karena umur gitu ya. Kemudian bagaimana bisa artinya kalau dicegah nggak bisa ya, tapi diminimalkan bisa, diminimalkan ya penuaan tersebut. Kenapa? Karena yang namanya bertambahnya umur itu disebut dengan penuaan, dan ini nggak ada obatnya, hanya bisa diminimalkan. Karena kan hadisnya berbunyi likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya illa daun wahid, kecuali obat yang satu, al-haram, penyakit ketuaan, nggak ada obatnya, sunnatullah. Jadi hanya tidak bisa dicegah, hanya bisa diminimalkan dengan pola hidup sehat. Demikian insyaallah ya. Baik para jamaah sekalian, saya tutup ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Materinya sebenarnya masih ada ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.